Shalom. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini banyak persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Maka setiap kita anak-anak Tuhan selalu ada dalam persoalan masalah. Oleh sebab itu saudaraku, perlu kita waspada dan kita mengerti akan firman Tuhan. Maka firman Tuhanlah yang akan menguatkan iman dan percaya kita. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat menang di dalam segala persoalan pencobaan kita. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita perlu sekali setiap hari kita memagari kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Seberapa banyak pun mereka yang ada dalam keluarga rumah tangga kita, patutlah kita memagari mereka dengan kuasa firman Tuhan, memagari mereka dengan doa. Tanpa memagari firman dengan firman dan doa, maka kita semua akan tidak dapat menerima atau mengalami damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, sebelum saya berkhotbah nanti sebentar selesai ibadah, tolong Bapak Yosua dan semua jemaat berdoa datangi ke rumahnya Ibu Ella. Nah, beliau mengalami satu pencobaan. Ini namanya pencobaan, tapi pencobaan yang bukan biasa-biasa. Tetapi ini adalah serangan kuasa kegelapan, orang-orang yang mau menghancurkan kehidupannya. Karena ada persoalan di dalam kehidupan pribadinya. Bukan persoalan dia, tetapi ada orang yang menginginkan untuk mau mencari hubungan dengan dia sebagai yaitu supaya dia bisa menerima orang tersebut untuk menjadi suaminya, tetapi dia menolak dan memang tidak peduli dengan hal itu, dan akhirnya mereka, orang dunia katakan cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah yang jadi persoalan saudara. Dan ini anak-anak Tuhan sekarang menghadapi persoalan-persoalan itu. Kalau Ibu Ella mungkin dengan persoalan itu, tetapi yang lain mungkin dengan persoalan ekonomi, rumah kontrak dan lain sebagainya, keuangan yang sangat mungkin merosot dan sebagainya. Tetapi ingat saudaraku, di balik semuanya itu ada Tuhan yang mampu untuk menolong. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi, di dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, terutama kita mau memagari keluarga kita masing-masing dengan doa dan firman Tuhan. Tanpa doa dan firman, kita akan gagal di dalam mengarungi kehidupan ini, baik pribadi kita juga baik keluarga kita. Sebab itu saudaraku, penting sekali kita duduk diam dengan firman dan melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga firman itu akan menjadi rema dan menjadi yaitu memagari setiap kehidupan kita dan menjadi kekuatan iman dalam diri kita, sehingga kita mampu mengalahkan segala kuasa kegelapan dan semua pencobaan dan masalah yang akan menimpa kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya akan bicara tentang tinggallah di dalam damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3, firman Tuhan berkata, mari kita bangkit berdiri dan baca bersama-sama. Yesaya 26 ayat 3.
1, 2, 3. Tinggallah di dalam damai sejahtera yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi firman Tuhan katakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kepadamu di situ ada huruf besar, yaitu saudaraku, kepadamulah ia percaya. Kepadamulah kita percaya kepada Dia. Yang kedua, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan engkau memberi damai sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Amin. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan penuh keteguhan iman kita, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Yang merah 1, 2, 3. Akal budi yang disadarkan kepadamu akan kau jagai dalam damai sejahtera yang sempurna, karena kepadamulah ia percaya. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kepadamulah ia percaya, kepadamulah aku percaya, sehingga damai sejahtera itu menjadi milik kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, perlu sekali kita menyerahkan diri kita, percaya kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Saudaraku yang kekasih, semakin lama semakin banyak orang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Semakin hari semakin banyak orang kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Kalau kita lihat saudaraku di akhir zaman ini, khususnya di tahun 2023 ini saudara, semakin hari semakin banyak orang kehilangan damai sejahtera. Nah, kalau mereka memiliki damai sejahtera dalam hidup mereka, tentunya mereka tidak meninggalkan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, banyak kesibukan mereka yang akhirnya menyita kehidupan kita, menyita kehidupan bahkan perhatian mereka kepada Tuhan, mengakibatkan akhirnya mereka sendiri hilang damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berat dan keras menimbulkan tekanan bagi mereka. Hidup yang berat dan keras menimbulkan tekanan bagi mereka. Saudaraku, hidup yang keras. Saudaraku, setiap kehidupan kita bergelut dengan kondisi dan keadaan kita sendiri untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan segala macam untuk selama kita hidup di bumi ini. Saudaraku yang kekasih, dan ini nyata di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat nyata. Yohanes 14 ayat 27 berkata, Yohanes 14 ayat 27, jangan diam. Nah, Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Haleluya. Ini pernyataan Kristus kepada setiap umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu,
dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku, dunia mencari damai, namun mereka tidak menemukan damai sejahtera itu. Berbagai persoalan masalah, banyak setiap hari yang bunuh diri, banyak setiap hari yang meronta-ronta, banyak juga yang akhirnya menjadi gelisah dan stres dan akhirnya hilang pengharapan. Saudara, oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, pikiran dan perasaan adalah salah satu titik lemah yang harus dicermati. Berpikir akan beratnya masalah. Saudaraku, kalau kita mulai berpikir tentang masalah kita, tidak habis-habis masalah yang akan datang menimpa kehidupan kita. Kalau kita hanya pikir masalah, tidak akan habis masalah itu. Saudaraku, pikiran dan perasaan adalah salah satu titik lemah yang harus dicermati. Berpikir akan beratnya masalah itu menjadi persoalan tersendiri. Nah, oleh sebab itu saudaraku, bagaimana agar supaya kita berpikir secara positif di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan. Hafalkan firman Tuhan. Simpan di dalam hati, simpan di dalam pikiran. Bahwa firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat yang ke-27 tadi katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Haleluya. Dan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa kita harus hilang damai sejahtera? Nah, ada lagi saudaraku, kalau kita lagi susah, mari kita menyanyi, mari kita memuji Tuhan. Jangan marah-marah, gak ada hasilnya. Kalau kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu damai sejahtera akan kembali kepada kita. Amin. Orang yang berfokus pada kesulitan akan menjadi stres, cemas, dan menimbulkan depresi. Saudara mau depresi? Tidak mau kan? Ada. Mau depresi. Pikiran depresi. Ya. 1, 2, 3. Biar dimatikan tetap ini nggak depresi. Karena salurannya beda. Salurannya beda ya? Oh, rupanya seperti itu. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematikan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Amin. Saudara mau menaklukkan pikiran, menaklukkan segala pikiran dan mematikan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Serahkanlah apapun yang engkau alami derita kepada Kristus, maka di situ ada jalan keluar. Haleluya. Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera dan ketenangan pikiran bagi kita yang akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu tanpa kehilangan sukacita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sudah menyediakan damai sejahtera dan ketenangan pikiran bagi kita yang akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu tanpa kehilangan sukacita. Haleluya. Amin. Jadi itu. Dan ini sudah dikonsep oleh Tuhan, dan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kehidupan kita semua. Yang penting kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, sehingga itu akan terjadi dalam diri kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, dibutuhkan bagi kita hanya iman kita
yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Agar supaya sukacita itu menjadi tidak hilang dalam diri kita, maka dibutuhkan bagi kita hanya iman kita yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Maka tidak akan ada tempat untuk stres dan cemas, karena Tuhan menyediakan kami sejahtera dan ketenangan yang penuh sukacita. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, bagi anak-anak Tuhan jangan ada yang stres. Kalau hilang pekerjaan stres, nggak perlu stres. Ada cara Tuhan untuk dapat menghidupi kita. Burung pipit mati bukan lapar. Burung pipit tidak pernah menanam benih, tapi dia terus makan karena dia dihidupi oleh Tuhan. Oleh sebab itu apalagi dengan kita orang yang percaya kepada Dia dengan sepenuh hati. Tuhan melihat kita. Matius 11 ayat 8. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang kita datang kepada Dia. Kalau kita punya masalah, mari Tuhan undang kita, datanglah. Mari kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu saudaraku, di dalam kehidupan rumah tangga kita, mau pagi mau malam, mari kita mau berdoa dan mari kita mau membaca firman dan memagari rumah tangga kita, keluarga kita dengan damai sejahtera. Rumah tangga kita dipagari dan dibaluri oleh darah Yesus, sehingga tidak ada roh apapun yang akan menyerang kehidupan kita, rumah tangga kita, dan damai sejahtera itu tetap ada di dalam rumah tangga kita. Haleluya. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan rindukan, agar supaya keluarga rumah tangga kita selalu penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, kenapa sehingga Ibu Ella mengalami ini? Karena hanya dia sendiri-sendiri yang ya bertekuk lutut. Dia sendiri-sendiri yang ya betul-betul serius dengan Tuhan. Namun saudaraku, ada titik lemahnya. Setiap kita punya titik lemah. Setiap kita punya titik lemah. Pada saat kita lengah, Iblis itu katakan apa? Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, coba seorang baca. 1 Petrus 8 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 8. Coba baca. Kalau tidak salah di situ. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jaga. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang jalan keliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-aum. Terus Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat itu. Halo? Kita yang sedikit ini, mari kita mau waspada. Amin. Mari kita mau waspada. Mari kita mau memagari rumah tangga kita, keluarga kita. Jangan kita masa bodoh. Seringkali orang masa bodoh itu akibatnya saudara fatal dalam hidup rumah tangga. Kenapa sehingga orang Kristen banyak yang cerai? Kenapa sehingga orang Kristen banyak yang punya masalah keluarga rumah tangga? Karena mereka tidak memagari kehidupan rumah tangga mereka dengan doa dan firman Tuhan. Bukan satu orang saja yang harus memagari keluarga itu, tetapi suami istri dan anak-anak yang ada harus memagari ya keluarga itu, supaya keluarga itu penuh dan sejahtera sukacita. Haleluya. Haleluya. Mengertikah Anda akan firman ini? Ini sangat penting saudara. Ini sangat penting.
Ini sangat penting. Matius pasal 11 ayat 29 dan sampai 30. Silakan saudara Yosua baca. Pikul lakuk aku yang kupasang. Pikul lakuk yang kupasang. 29 dan 30. Matius 11. Itu ada di situ, baca saja. Pikulanku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30, Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan adanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jangan kita berpikir bahwa aduh berat. Persoalan boleh datang, pencobaan boleh datang. Tapi ada Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Di balik segala persoalan masalah rumah tangga kita, ada jalan keluar dan Tuhan tidak pernah biarkan. Haleluya. Amin. Oh, saya pikir saudaraku, penting sekali dalam rumah tangga. Suami, istri, anak-anak, pagarilah rumah tanggamu, pagarilah keluargamu. Jangan sampai lengah. Iblis itu seperti pencuri yang seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah di mana anak Tuhan lemah. Di situ dia mencabik-cabiknya. Oleh sebab itu hati-hati warga rumah tangga. Jangan tidur dulu. Jangan lengah. Jangan lengah. Harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Akhir zaman ini saudara, banyak persoalan masalah yang akan timbul. Mungkin dari istri, dari suami, dari anak-anak. Itu pasti ada. Sebab itu saudara, mari pagarilah rumah tanggamu dengan doa dan firman Tuhan. Mazmur 103. Ini baca saja di rumah nanti. Ayat 1 sampai 22 itu tidak mungkin saudara bisa baca di sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Allah Maha supaya kita memuji Dia senantiasa, memuliakan Dia, agungkan namanya. Di saat apapun juga engkau ada. Di saat-saat di dalam rumah tangga, di saat-saat di dalam pekerjaan, di saat-saat di dalam perjalananmu, ingat, firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ini seruan dari setiap hati kita. Supaya apa? Damai sejahtera itu tetap hadir di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak mau biarkan kita lengah dan iblis yang akhirnya menguasai diri kita. Jangan sekali-sekali. Sukacita dan sejahtera itu penting. Waktu kemarin saudara hari Jumat saya sampai di kantor, asisten saya sudah ada di sana, dan asisten ini orang Buddha sudah. Agamanya Buddha. Jadi bawahan saya itu orang Buddha, laki-laki itu asli namanya. Apa yang terjadi? Pak Pendeta, mari kita berdoa dulu. Sebelum mulai kerjaan, mari kita berdoa. Justru dia ajak saya untuk berdoa, saudaraku. Luar biasa. Orang Buddha, saudara. Dia ingatkan, ayo kita berdoa. Sebelum mulai, Bapak yang berikut. Bayangkan, saudara. Bagaimana kita orang Kristen? Bagaimana kita orang percaya? Ini orang Buddha, saudara. Dia ajak berdoa sebelum kita mulai pekerjaan. Bagaimana? Sebentar dia akan jemput saya, saudara. Sebentar dia akan jemput saya.
Saudaraku, ini penting sekali dalam kehidupan keluarga rumah tangga kita. Di kerjaan pun kita harus berdoa. Di jalan pun kita harus berdoa. Jangan hanya kita pegang firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 itu saja. Terus tidak mau berdoa, salah kita. Coba baca itu Mazmur 121 ayat 1. Ayat 7. Coba Mazmur 121 ayat 7. Jangan kita dalam perjalanan kita hanya ya ingat itu saja tapi tidak berdoa. Tuhan akan menjaga engkau Dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tapi butuh doa juga saudaraku. Ini janji Tuhan. Ini sudah ditetapkan untuk Tuhan untuk kita. Tetapi jangan kita lupa berdoa. Minta pertolongan dan perlindungan. Supaya ayat itu nyata di dalam kehidupan kita. Haleluya. Khususnya bagi mereka yang ngojek-ngojek itu. Ojek online itu penting saudaraku. Dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita butuh doa. Memang firman itu sudah ada. Tapi kita butuh ingatkan Tuhan untuk ayat itu bagi kita. Haleluya. Di Tuhan. Janganlah lupa segala kebaikannya. Sebab di dalam yang mengampuni, dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu dan yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan yang memahkotai engkau dengan apa? Kasih setia dan rahmat dan yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga apa? Masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Oh haleluya. Tuhan mau. Janganlah lupa segala kebaikannya. Janganlah lupa segala kebaikannya. Ingat itu, janganlah lupa segala kebaikannya. Dialah yang akan dengan kasih setianya, dengan rahmatnya, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Pada burung Raja Wali itu saudaraku, burung Raja Wali itu setiap tahun, setiap waktu dia mau sudah tua. Waktu dia sudah tua, dia mulai pergi. Dia terbang dan dia pergi ke Gunung Batu. Di mana ada gunung batu di situ, di mana ada goa di situ, dia tinggal di situ sambil dia mencabut bulu-bulunya. Dia tunggu di situ. Dia mencabut semua bulu-bulunya. Dia gesek-gesekkan badannya di gunung batu itu sehingga bulunya semua rontok dan akhirnya bulunya kembali tumbuh menjadi baru kembali. Saudaraku, supaya imanmu tumbuh, mari kita mau menyerahkan hidup kita duduk di bawah kaki Yesus. Haleluya. Duduk di bawah kaki Yesus. Setiap hari Jumat kita datang duduk di bawah kaki Dia. Kita minta sama Tuhan, tolong minta pertolongan daripada Tuhan. Kita bukan asal cuma nyanyi, berdoa, tidak. Tapi disitulah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Kita minta perlindungan dan tuntunan Roh Kudus agar supaya dia menuntun hidup kita. Kalau suami kita tidak bisa, istri datang. Yang punya kesempatan datang. Anak-anak datang. Kalau ibu tidak bisa, mari anak-anak datang berdoa. Haleluya. Mau berdoa saudara? Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang apa? Diperas. Matius 11 ayat 8 sampai 16. Saudara Joshua baca. 1, 2, 3. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Matius 11 ayat 8 16. Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi-tingginya langit di atas bumi. Demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauh dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi. Ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudaraku, ini suatu pernyataan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 6, 8 sampai ayat 9. Tuhan adalah penyayang. Tuhan adalah penyayang. Amin. Dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Berlimpah kasih setia. Haleluya. Dia baik dan sungguh baik. Kalau dia tidak baik, saudara, 5 menit saja dia tidak kasih udara untuk bumi ini. Apa jadinya dengan manusia yang ada dalam bumi? Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti hancur. Apalagi kalau 10 menit gempa baru saja udah berapa banyak yang mati. Ya, baru gempa. Kalau Tuhan tidak penyayang, Tuhan tidak menolong. Tuhan bekerja 24 jam. Tapi kita 2 jam saja kasih kepada Tuhan, susahnya bukan main. 24 jam Tuhan kerja untuk manusia. Tuhan bekerja untuk menyempurnakan atau untuk supaya bumi ini aman, supaya bumi ini netral dan tidak akan menjadi masalah bagi manusia. Karena besar kasih setianya, maka nyatanya saudaraku terjadilah. Matius 11 ayat 17 sampai 22. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya. Yaitu bagi orang-orang yang berpegang pada apa? Pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah meletakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya,
yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat. Kekuasaan-Nya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kepada semua orang-orang yang tinggi, kepada malaikat-malaikat, tetapi endingnya kembali kepada kita. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Tuhan punya tujuan adalah pribadi demi pribadi setiap kehidupan kita, bukan orang lain, tapi diri kita ini. Itu tujuan Tuhan, agar supaya kita memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan pengucapan syukur. Haleluya. Satu hari saja, satu minggu saja engkau tidak beribadah, apakah adakah engkau merasakan kehilangan? Halo? Adakah engkau merasakan kehilangan? Enggak, tuh biasa-biasa aja. Hati-hati saudara. Halo? Hati-hati. Itu tanda-tanda. Ada lagu menyatakan tanda-tanda datang. Nah, hati-hati. Allah punya rindu agar supaya kita masing-masing memuliakan Dia. Firman Allah memberi solusi bagi setiap persoalan kita. Amin. Ulangi lagi, firman Allah memberi solusi bagi persoalan kita. Apa persoalanmu? Sebentar saudara Joshua pergi untuk menyelesaikan persoalan Ibu Ella dengan pendoa-pendoa saudara. Saudara mau? Saudara mau menjadi berkat bagi saudara kita? Haleluya. Dan saya titipkan satu hal, pergi dan kasih tahu kepada anak-anaknya agar supaya mereka lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kedua, agar supaya mereka memagari keluarga rumah tangga mereka. Jangan cuma Ibu Ella sendiri-sendiri, sedangkan anak-anaknya masa bodoh. Ini adalah satu peringatan kepada anak-anaknya, agar supaya mereka semua juga harus mengambil bagian di dalam memagari keluarga rumah tangga ini. Ingat ya saudara. Haleluya. Yang Pak Joshua kasih tahu anak-anaknya. Saudara Rahel, ya, saudara khususnya kepada saudara Daud, tolong kasih tahu mereka, ya, Pak Daud, tolong kasih tahu anak-anaknya supaya mereka harus memagari keluarga. Gak gampang saudara, tidak gampang. Ya. Firman Allah, coba silakan baca. Yesaya 32 ayat 17. Firman Allah memberi solusi bagi setiap persoalan kita. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Kebenaran itu penting dalam hidup kita. Lakukanlah kebenaran itu dalam hidupmu. Saudaraku, suami istri kalau satu dengan yang lain saling menutupi kebenaran, maka rumah tangga itu akan hancur. Oleh sebab itu saudaraku, penting sekali di dalam kehidupan ini harus terbuka. Amin. Seperti Ahok yang memimpin negara, terbuka. Semuanya terbuka. Sama dengan keluarga pun harus terbuka. Amin. Suami istri harus terbuka.
Ada persoalan kecil pun harus dikasih tahu. Suami nggak punya duit pun kasih tahu istri supaya istri juga ngerti. Nggak perlu. Kalau punya rumah. Istri nggak punya duit kasih tahu sama suami supaya Wajib. suaminya. Wajib kalau nggak mau dikasih. Boleh. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Karena masih banyak yang ditanggung. Masih banyak yang ditanggung. Yesaya 25 ayat 4 katakan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, luar tahunan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Hati-hati saudaraku. Ya. Ribut aja. Ini bang saya tegur ini kecil ini. Ya. Yesaya 26 ayat 12 katakan, ya kesimpulan itu. Ini masih kesimpulan. 1, 2, 3. Ya Tuhan, Engkau akan menyiapkan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Amsal 3 ayat 5 dan 7. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah segala kejahatan. Haleluya. Filipi 2 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam pikiranmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara. Amin. Musik mari. Atau masih mau lagi? Mana itu? Haleluya. Kasih setiamu yang benar.
Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya adalah orang-orang yang sangat penting di hadapan Tuhan. Allah mau memampukan engkau untuk menyelesaikan segala persoalan saudara-saudara yang lain. Hanya satu hal yang engkau harus pikirkan. Engkau harus mempersiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh dengan doa dan firman Tuhan. Kuasailah dirimu, kuasailah dirimu, kuasailah dirimu. Jangan takut terhadap segala roh apapun itu yang ada di muka bumi. Firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Siapa yang akan diutus pergi, Yesus ada bersama dengan dia. Roh Kudus ada bersama dengan dia. Kuasa supranatural itu ada bersama dengan dia. Jangan takut. Lakukan apa yang Tuhan suruh, sehingga kau lihat kemenangan demi kemenangan. Dan kau akan hadapi hari ini, hari ini, hari ini. Haleluya. Karena engkau adalah orang yang berhasil. Dia sudah mengampuni dirimu, maka dia juga sudah mengurapi engkau. Mengurapi rohmu, rohnya yang kudus itu. Siapakah